dari alam imajinasi yang didasari fakta sejarah keramat yang tidak mungkin terlupakan. Sejarah yang pernah terjadi dan dialami oleh seluruh bangsa terdahulu di bumi pertiwi ini. Sejarah yang digoreskan dengan tinta emas dan catatan fakta yang telah merenggut nyawa dan jiwa para pahlawan di seluruh persada Nusantara ini. Menyakitkan memang, menyedihkan. Kita sebagai bangsa terjajah dianggap seperti hewan-hewan gembalaan. Tiada lagi kemanusiaan. Bangsa yang pernah dijajah selama 350 tahun dalam genggaman kolonialis Belanda dan 3,5 tahun dalam kekejaman rejim Jepang. Setiap kita dapat merasakan betapa kejamnya sebuah peperangan, betapa hina dinanya bangsa terjajah ketika itu. Kabupaten Langkat, yang merupakan wilayah dari bumi persada Nusantara tercinta, mempunyai catatan sejarah tersendiri pula. Dengan diawali tahun 1883, saat diketemukannya sebuah sumur minyak Telaga Said Desa Securai. Dari situ pula lah, kiprah perjalanan Belanda dengan nama BPM yang melakukan kontrak kerja dengan Sultan Langkat sebagai penguasa saat itu. Pada tahun 1885, mulailah keluar minyak pertama. Bumi tercinta dikuras, lalu digali. Hasilnya diambil bukan untuk bangsa dan Nusantara tercinta, namun dibawa untuk keperluan bangsa Belanda, dikirim ke negeri. Selanjutnya, pada tahun 1942, Jepang dapat mengalahkan Belanda dan sekaligus mengambil alih daerah jajahan Belanda di bumi Nusantara menjadi jajahan Jepang. Termasuklah maskapai perminyakan BPM diambil alih oleh Jepang. Namun sebelum Jepang menguasai tambang minyak ini, oleh Belanda pernah pula dibakar tambang minyak ini pada tanggal 9 Maret 1942 sebagai upaya untuk menghambat penguasaan Jepang terhadap tambang minyak. Dengan masuknya Jepang ke daerah sekaligus menguasai tambang minyak Pangkalan Belanda. Sekaligus pula maskapai perminyakan Belanda BPM diganti nama dengan maskapai perminyakan Jepang dengan nama Sayutan. Sejak masuknya Jepang menjajah Indonesia, yang semula disambut dengan kegembiraan rakyat bahwa Jepang akan membebaskan penderitaan bangsa dari kekejaman Belanda. Semula memang topeng kepalsuan dalam kebaikan persaudaraan bahwa Jepang pelindung Asia. Namun kemudian topeng kepalsuan itu timbul dengan kekejaman di luar batas peri kemanusiaan, lebih kejam dari penjajahan Belanda. Sejak itu pula bertebarlah penyakit-penyakit bagi rakyat Indonesia menuju pintu kematian. Kehidupan yang begitu sulit saat itu, kain goni yang kasar dan kotor dijadikan penutup badan. Banyak rakyat yang kelaparan. Para wanita dijadikan gundik pelacur oleh tentara Heiho, Yungun, Sinendan, dan Tonarikuni. Jepang adalah bangsa penjajah yang dikenal sangat kejam dan sadis. Demikian juga halnya di bumi Langkat. Untuk menguras hasil minyak bumi di tambang Sayutai, rakyat Indonesia di Pangkalan Berandan dipaksa bekerja tanpa diberi upah. Pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dibom atom oleh sekutu. Demikian juga Nagasaki dibom 3 hari kemudian. Maka pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerahkan pasaran kepada sekutu. Secara tidak langsung pula, Jepang menyerahkan senjatanya kepada Indonesia di samping dilucuti langsung oleh sekutu. Dengan kemunduran Jepang dari bumi Nusantara, Indonesia mempunyai kesempatan yang baik untuk merencanakan kemerdekaan. Sebelumnya, para pemuda Indonesia saat itu, seperti Adam Malik dan kawan-kawan, menculik Bung Karno dari kediamannya di Pegangsaan Timur, yang kebetulan beliau baru kembali dari dalam Vietnam, dan dibawa oleh pemuda Gerengas Deko. Selanjutnya mendesak Bung Karno untuk memproklamirkan kemerdekaan. Dan pukul 2 dini hari, tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Sementara di malam gelap gulita, Ibu Fatmawati Soekarno menjahit bendera merah putih dengan jahitan tangan. Dan tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan oleh Bung Karno, didampingi Bung Hatta dan Ibu Fatmawati. Dan sejak itu, berkibar pula bendera pusaka merah putih yang diderek oleh Muhammad Latif. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
tidak dapat menerima langsung kabar tersebut ke tanah Melayu bumi langkah ini, sebab surat kabar serta media informasi yang sangat sulit saat itu. Ulang, tanggal 30 September 1945, berita kemerdekaan diterima di bumi langkah. Demikian halnya tambang minyak Pangkalan Belanda. Dengan tegangan Jepang terpaksa diserahkan kepada sekutu. Semenjak penyerahan tambang minyak dari sekutu kepada Republik Indonesia, tanggal 17 Juni 1947, sejak itu pula diganti namanya menjadi Tambang Minyak Republik Indonesia atau TMR, yang mulai dikerjakan oleh anak pribumi. Namun rentetan dari masuknya tentara sekutu yang membonceng tentara Belanda pada tanggal 25 Oktober 1945 dan berlanjut dengan tragedi di 10 September 1945 di Surabaya yang dikenal dengan Hari Pahlawan itu, di bumi langkah demikian juga kejadiannya. Sekitar awal Juni 1947, Belanda melancarkan gas pertamanya sebagai penutup mata perjanjian Irian-Jaya. Sejak itu pula, bumi langkah bersimbah darah dan berujak dulu. Para pemuda langkah menyatukan barisan berbentuk pasukan KM-20, Laskar Mujahidin, Laskar Hizbullah, Kesatuan Islam, pasukan Penaridu, Barisan Sultan dan lain sebagainya. Anakku! Anakku! Anakku mati. Bondan, kau gugur nak. Kau gugur sebagai bunga bangsa. Kau mati membela negeri. Kau beralaya membela negara. Aku ikhlaskan kematianmu, anakku. Pergilah nak. Selamat jalan, anakku Bondan. Selamat jalan, pahlawanku. Jangan kau bersedih, istriku. Aku bangga karena anakku gugur membela negara. Bumi yang menyusuinya, bumi yang menyelimutinya, bumi yang mengayominya, bumi yang menghidupinya. Pertiwi adalah kehormatan kita, jiwa dari jiwa kita. Belanda ke barat, kembalikan jiwa dan nyawa anakku ke pangkuanku. Kamu balas apapun taruhannya. Ini dadaku yang menyimpan dendam pada penjajah. Mana dadamu akan kuremas jantung dan hatimu. Aku bersumpah akan kuteruskan perjuangan ini. Aku bersumpah akan kuteruskan perjuangan ini. Perjuangan bersama seluruh rakyat, mengusir dan menghancurkan penjajah di bumi ini. Merdeka atau mati. Dengan terbentuknya Komando Langkah Area di Tanjung Pura, tanggal 24 Juli 1947, dengan komandannya Mayor Wiji Alvisa, keesokan harinya, para pejuang mencoba merebut kota Sabat yang sudah diduduki musuh. Pertempuran dahsyat itu terjadi selama 5 hari. Pasukan pejuang merasa kewalahan sebab peralatan perang tidak seimbang. Akhirnya, para pejuang pun mundur ke Tanjung Pura. Tanggal 1 Agustus, pasukan musuh dapat menduduki Tanjung Pura dan para pejuang pun menyelamatkan diri keluar meninggalkan Tanjung Pura menuju Gebang, lalu bertahan di Bukit Mungkirai. Sekitar tanggal 7 Agustus 1947, pasukan KM-20 yang dipimpin oleh Kapten Ilyas Malik mencoba untuk menghadang serangan Belanda yang berbaur dengan pasukan Pro Antoy terdiri dari Cina Tiongkok. Tanggal 10 Agustus 1947, Belanda memindahkan markas pasukannya dari Binjai ke Tanjung Pura. Dan bersamaan itu pula pasukan Komando Sektor Barat Utara atau KSBU mendapat kabar bahwa Belanda merencanakan akan menduduki Pangkalan Belanda dan Pangkalan Susu. Di samping itu melalui radio Hilversum milik Belanda di Jakarta telah pula disiarkan bahwa Pangkalan Belanda dan Pangkalan Susu telah jatuh pada kekuasaan tentara Belanda. Kau masakan ini, kamu masakan ini penyiksaan kami ini. Kamu ada Edrilis, Aini revolusi. Kamu pejuang, coba dilawan kami tentara Belanda. Kamu pikir bisa menang, Hai Belanda kepala. Jika kau ingin menuju kota Pangkalan Belanda ini, langkah yang lumayan kami pada tiadali. Kamu mau melawan, kamu rasa tenang.
baik. Rasanya kau harus mati di ujung pesta ini. Jangan terima. Silakan tinggal dan silakan mati. Jangan tinggalkan kami, ayah. Kau gugur dalam penderitaan oleh kekejaman musuh. Kau gugur sebagai budak bangsa bersama jiwa dan jasadmu. Tercabik oleh kekejaman Belanda. Kau relakan dalam terhapur di bumi ini. Kau gadaikan jiwa dan ragamu untuk negeri ini. Akan ku teruskan perjuanganmu. Selagi jiwa di dalam badan, setapak pun tidak akan aku menyerah. Tanah ini merah, ayah, tapi tidak sudi dijajah. Bagilah bersama doaku, akan ku tanam temboja di sarangmu. Doaku bersamamu, dan ku teruskan perjuanganmu. Selamat jalan, ayah. Tanggal 11 Agustus 1947, pesawat mengintai musuh terbang di atas kota Pangkalan Belanda dan Pangkalan Susu. Bersama 9 pasukan musuh mendesak dan menyerang pejuang yang bertahan di putih-putih Jepang, lalu menuju sampai ke Pulau. Kemudian musuh mendesak sampai ke Setui. Akhirnya, para pejuang meledakkan gerakan Setui dan gerakan Melawi agar Belanda tidak dapat masuk ke Pangkalan Belanda. Dan selanjutnya para pejuang bersatu menyerang musuh dan mereka mundur sampai batas ke markas Jepang. Pada tanggal 11 Agustus 1947, sore harinya, demi menyelamatkan tambang minyak untuk tidak dikuasai oleh musuh, maka Mayor Nazarudin mengeluarkan maklumat agar Pangkalan Belanda dapat dikosongkan dan seluruh penduduk harus mengungsi sejauh 3 km. Rakyat pun kebingungan apa yang bakal terjadi. Para penduduk Pangkalan Belanda pun dengan berat hati, dibarengi rasa haru dan sedih, terpaksa meninggalkan rumah, harta bendanya. Tiada yang dapat dibawa, hanya bungkusan dan bekal seadanya. Mereka pun mengungsi meninggalkan kota Pangkalan Belanda tercinta. Sementara itu, warga Cina di Pangkalan Belanda hanya 11 orang yang mau ikut mengungsi. Selebihnya tetap bertahan di kota Pangkalan Belanda. Melalui pimpinan gabungan perkumpulan Tionghoa Perantau atau GPTP, saat itu berupaya untuk menyuap para perwira pejuang agar bumi hangus dibatalkan dan mereka bisa hidup dengan tenang. Hal tersebut disambut sinis oleh Mayor Nazarudin. Itu Mayor Nazarudin. Ayo bersama semuanya. Saudara-saudara, hasil pertemuan tadi malam bahwa Pangkalan Belanda ini terutama tambang minyak harus dihanguskan. Oleh sebab itu diminta kepada saudara-saudara memberikan informasi kepada masyarakat bahwa Pangkalan Belanda harus dikosongkan. Semua masyarakat harus mengungsi sejauh lebih 3 km. Untuk itu diminta segera laksanakan tugas itu. Tapi komandan, bagaimana dengan rakyat Cina yang tetap tinggal di sini? Tidak ada pilih kasih. Semuanya harus berangkat. Andai kata mereka masih ada yang tinggal di rumah lakukan sweeping, paksa mereka untuk mengungsi demi keselamatan rakyat bersama. Lihat itu semua. Ya, baik. Segera laksanakan perintah ini. Siap, komandan. Pada tanggal 12 Agustus 1947, setempat kediaman Bupati Langkah saat itu, Adenardo Lubis di Jalan Kembang Bondol, Pangkalan Belanda, di mana ketika itu ibu kota Pelangga yang selama ini juga tinggi dialihkan ke Pangkalan Belanda. Berkumpullah para perwira pejuang di antaranya Kolonel Zainal Arifin Abbas, Mayor Muhammad Nurdin, Mayor Muhammad Ayub Sulaiman, Mayor Najaruddin, Kapten Amar Hanafiah, Kapten Ilyas Masman, Habib Kumar, Letnan Mahmudin, Letnan Manang Ahmad, dan para perwira TNI 20 lainnya. Maka pembicaraan yang menghasilkan satu kesepakatan daripada hasil bumi tambang minyak Pangkalan Belanda dikuasai oleh musuh lebih baik dibakar menjadi abu. Selanjutnya Letnan Kolonel Wasfal Ahmad memberikan bantuan pasukan kepada Mayor Najaruddin dengan bantuan tenaga 4 pasukan masing-masing dipimpin Letnan Umar Amin, Tengku Nurdin, Umar Husni, dan Yusuf Suhaimi melaksanakan tugas yang sebenarnya. Pukul 3 dini hari pada tanggal 13 Agustus 1947 terdengarlah ledakan dan disambut dengan suara dahsyat si Raja Merah dan api yang berkobar. Malam yang terang, api berkobar dengan dahsyatnya.
betapa perih dan pedihnya perasaan karena ulah penjajah. Kita harus membakar dan musnahkan milik kita sendiri. Rakyat Pangkalan Berandan harus mengungsi mencari tempat penyelamatan, meninggalkan rumah yang juga musnah menjadi api. Hingga ke pagi hari, api pun masih menyala. Dari kejauhan di puncak bukit kubu Besitang, para pengungsi dan pejuang hanya bisa memandangi kobaran api dan menatap sedih dengan linangan air mata. Dan di situ pula lah seorang pemuda berjuang dengan desakan perasaan sedih serta linangan air mata memetik gitar tuanya. Muhtar Lubis mencurahkan kata hatinya dan terciptalah lagu Berandan Bumi Hangus. Tahun 1949, atas perintah Gubernur Militer Berde, tambang minyak yang dibakar dibuka kembali untuk menampung para pengungsi yang tidak bekerja. Tahun 1991, diresmikan juga tambang minyak ini dengan sebutan tambang minyak Aceh, berubah namanya menjadi tambang minyak Sumatera Utara atau TMSU. Dengan koordinatornya Mr. Miryono pada tahun 1997, atas resolusi berjuang agar tambang minyak ini diambil alih oleh pemerintah. Sebab ada upaya mereka yang saat itu ingin menguasainya. Maka tahun 1958, tambang minyak ini diambil alih oleh Angkatan Darat dan diangkatlah Dr. Ibnu Subowo sebagai pemimpinnya secara nasional dan kemudian namanya menjadi terpilih dan terakhir menjadi Pertamina. Setelah itu, apa yang dapat kita lakukan? Cukupkah henti sampai di sini? Atau hanya mengenang masa lalu? Atau hanya sekedar mengingat cipta? Terutama di alam merdeka. Sekedar mengenang suatu tragedi sejarah yang berdarah sampai suasana pembangunan dari suatu masa ke masa yang lainnya. Kita kenang seorang pejuang tua. Dia juga pelaku sejarah Bumi Hangus. Dia tidak pernah mengenal lelah dan tidak pernah mundur kalah. Berbagai upaya dan berbagai cara dia melakukan untuk mengenang Bumi Hangus Pangkalan Berandan. Untuk mengenang jasa teman seperjuangannya yang gugur sebagai syuhada. Dia inginkan agar tragedi berdarah Bumi Hangus tambang minyak Pangkalan Berandan tetap dikenang sebagai modal kemerdekaan bangsa. Dia tidak pernah berhenti berjuang hingga akhir hayatnya. Akhirnya, usaha dan upayanya berhasil. Dialah Bapak Hasan Basri yang lebih dikenal dengan Bapak Hasan Perak. Ketika itu beliau sebagai Ketua Angkatan 45 Kecamatan Babalan, pemerintah Kabupaten Langkat pun telah melahirkan peraturan daerah melalui Perda Nomor 8 tahun 1995 tentang peringatan Berandan Bumi Hangus yang tetap dikenang setiap tahun. Bapak Hasan Perak bersama teman seperjuangannya, Bapak Haji Abdul Rahim, dalam usia senja, mereka selalu melangkah bersama. Upayanya tercapai, namun kerjanya belum selesai. Akhirnya mereka pun pergi memenuhi panggilan Sang Khaliq. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Usianya bisa berhenti, namun perjuangannya tetap abadi. Terima kasih pejuangku. Terima kasih pahlawanku. Tanggal 13 bulan 8 tahun 47 terjadi dalam kota Berandan, tambang minyak hancur luluh. Demikianlah hadirin, sejarah yang tak lapuk di hujan dan tak kering di panas telah dipagelarkan lewat lintas sejarah kolosal Berandan Bumi Hangus. Kobaran api terlihat